Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitrulba dengan NIM 2511211033. Saya Ratu Keisha Filianzi dengan NIM 2511213053. Saya Putri Anggun Nulandari dengan NIM 2511213057. Saya Betwina Akil Levi dengan NIM 2511211012. Saya Mila Angelina Aura dengan NIM 2511211029. Halo semuanya, nah di dalam video ini kami akan membahas atau mengedukasi salah satu isu di Indonesia, yaitu stunting. Nah, masalah ini bukan hanya soal pertumbuhan fisik, tetapi juga berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa. Melalui perspektif Pancasila, kita akan melihat bagaimana seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mencegah stunting. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian stunting dan kondisi Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Di Indonesia itu, stunting menjadi isu serius. Nah, teman-teman harus tahu nih, yang pertama itu ada mempengaruhi pertumbuhan fisik, yang kedua itu menghambat perkembangan otak, terus menurunkan kecerdasan dan kemampuan belajar, terus menurunkan produktivitas kita di masa depan, dan meningkatkan risiko penyakit kronis saat dewasa. Stunting itu bukan hanya masalah kesehatan, ini adalah gambaran kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan dampak stunting terhadap bangsa. Anak-anak yang mengalami stunting berpotensi menghadapi pertama, prestasi belajar rendah, kedua, kesulitan bersosialisasi, ketiga, daya tahan tubuh lemah, keempat, potensi ekonomi menurun, kelima, produktivitas rendah saat dewasa. Secara nasional, stunting berdampak pada rendahnya kualitas SDM, tingginya angka kemiskinan, terhambatnya kemajuan ekonomi, menurunnya daya saing global. Stunting mengancam masa depan generasi Indonesia. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Halo semua, jadi di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan stunting. Nah, untuk proyek mata kuliah Pancasila, pastinya bagian ini sangat penting untuk dibahas. Nah, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Stunting menunjukkan masih banyak nih keluarga yang kesulitan untuk memenuhi hak hidup yang layak bagi anak-anaknya. Menjaga kesehatan ibu dan anak merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, menolong sesama yang membutuhkan juga merupakan wujud iman dan juga wujud dari kepedulian. Lanjut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap anak pastinya berhak tumbuh sehat dan berkembang optimal. Stunting melanggar prinsip kemanusiaan karena anak kehilangan kesempatan berkembang secara adil. Memberikan edukasi gizi, pelayanan kesehatan, dan pendampingan merupakan wujud tindakan yang beradab. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pencegahan stunting memerlukan kerjasama lintas sektor, yaitu keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, dan juga dari pemerintah. Jika kualitas generasi muda merata di seluruh daerah, persatuan bangsa pasti akan makin kuat. Gotong royong masyarakat merupakan kekuatan besar untuk mengatasi masalah ini. Nah, lanjut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kebijakan ini harus disusun melalui musyawarah, yang dimana melibatkan masyarakat. Program pemerintah seperti Posyandu, PISPK, dan bantuan gizi merupakan implementasi sila keempat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dapat menentukan program gizi yang tepat. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Stunting banyak terjadi di daerah miskin dan juga daerah tertinggal. Nah, keadilan sosial ini menuntut pemerataan akses gizi, air bersih, sanitasi, dan juga layanan kesehatan. Pencegahan stunting adalah upaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anak di Indonesia agar anak-anak itu tumbuh secara sehat secara merata. Sekian dari saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab utama dari stunting. Nah, stunting itu terjadi bukan karena satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai aspek. Yang pertama itu kurangnya gizi pada ibu hamil, kurangnya protein, zat besi, asam folat, zinc, dan vitamin. Kemudian yang kedua itu berat badan lahir rendah dipengaruhi oleh gizi ibu hamil dan kondisi kehamilan. Kemudian yang ketiga itu pemberian ASI tidak optimal, tidak ASI eksklusif selama 6 bulan sehingga risiko stunting meningkat. Kemudian yang keempat itu empasi yang tidak bergizi, kalori tidak cukup, kurangnya protein hewani, tekstur tidak sesuai dengan usia. Yang kelima, sanitasi buruk dan infeksi berulang, seperti diare, sisingan, dan infeksi lain membuat nutrisi tidak diserap oleh tubuh. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, akses layanan kesehatan rendah. Nah, tidak rutin kontrol kehamilan, tidak memantau pertumbuhan di posyandu. Kemudian yang ketujuh itu pendidikan orang tua rendah, kurangnya pemahaman mengenai pola makan sehat. Itu saja yang dapat sampaikan mengenai penyebab utama dari stunting. Selanjutnya, strategi pencegahan stunting dan peran mahasiswa.
Untuk mencegah stunting, ada beberapa strategi penting yang harus dilakukan. Yang pertama, intervensi untuk ibu hamil. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang, rutin minum tablet tambah darah sebanyak 90 butir selama kehamilan, serta melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Selain itu, ibu hamil juga harus menghindari paparan rokok dan alkohol demi menjaga kesehatan janin. Kedua, intervensi untuk bayi dan balita. Bayi perlu mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan empasi yang kaya protein hewani, seperti telur, ikan, dan daging. Pemberian vitamin dan mineral sesuai kebutuhan, serta pemantauan pertumbuhan setiap bulan di posyandu juga sangat penting loh. Jadi jangan lupa ya. Ketiga, ada intervensi lingkungan dan sosial. Masyarakat harus memastikan penggunaan air minum yang bersih, memiliki jamban yang sehat, membiasakan cuci tangan pakai sabun, serta menciptakan rumah yang bebas asap rokok. Lingkungan yang sehat merupakan fondasi penting untuk tumbuh kembang anak. Yang keempat, intervensi pendidikan dan komunitas. Edukasi gizi kepada para ibu harus terus digencarkan. Kader posyandu perlu mendapatkan pelatihan dan kampanye anti-stunting yang bisa dilakukan di sekolah maupun universitas. Upaya gotong royong dalam memperbaiki sanitasi lingkungan juga menjadi bentuk kepedulian bersama. Kelima, ada intervensi dari pemerintah, seperti program BIAN, PKH, bantuan makanan bergizi, dan posyandu holistik integratif. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi generasi penerus. Semua upaya ini merupakan implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, kita juga punya peran besar dalam pencegahan stunting. Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat melalui konten video, poster, atau penyuluhan langsung. Kita juga bisa terlibat dalam kegiatan pengabdian dan juga relawan, seperti membantu posyandu atau pemeriksaan kesehatan desa. Mahasiswa juga berperan dalam mengampanyekan pola makan sehat kepada remaja, karena mereka adalah calon ibu dan ayah masa depan. Selain itu, kita bisa ikut gotong royong memperbaiki sanitasi lingkungan, seperti kerja bakti atau membantu menyediakan akses air bersih. Dan yang tidak kalah penting, mahasiswa itu harus melek informasi dan menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan gizi yang benar. Nah, inilah bentuk nyata kontribusi mahasiswa sekaligus pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah stunting di Indonesia. Stunting bukan sekedar isu kesehatan, tetapi stunting adalah cerminan bagaimana bangsa ini memenuhi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing yang tinggi. Mari mulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Cegah stunting, wujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.